sarang giringe keterangannya seperti itu. Dia belum tahu dia. Imam Syafi'i hebat itu toh. Disodorin tulisan Jepang, gak iso moco, gak iso nulis. Jangankan Imam Syafi'i, Habib Umar yang sekarang ada di Jakarta ini loh, kon nulis hono coroko, nak iso. Kon nulis hono coroko gak iso, kon moco hono coroko juga gak bisa. Artinya gak iso moco, gak iso nulis itu seperti ini gitu loh. Bukan berarti beliau Rasulullah itu bodoh, itu tidak. Memang dikersake Gusti Allah nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Sebabnya kalau Rasulullah bisa baca, bisa menulis, maka orang-orang kafir itu akan menuduh Rasulullah telah membuat tulisan karya tulis sendiri, kemudian menyandarkan, mengatakan ini adalah wahyu firman Tuhan lewat malaikat Jibril dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga Rasulullah seperti itu gitu. Gitu loh. Ini artinya kan memang ulama-ulama dulu juga seperti itu. Jadi makna daripada nahwu itu perubahan harokat akhir kalimat. Jadi kalau ada lafaz Z, kamu bisa membedakan antara dun dan din, berarti kamu ahli nahwu kamu. Masya Allah. Ada lafaz Z, kemasukan ja'a menjadi ja'a. Ada Z, kemasukan ro'a itu menjadi ada Z, kemasukan marotubi menjadi ada yadribu, tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim menjadi di waktu kemasukan amil nawasib menjadi di waktu kemasukan amil jawazim menjadi berarti kamu sudah paham nahwu. Nahwu itu toh perubahan harokat akhir kalimat. Lah nanti kalau Ustaz, kalau isim yang mabni, fi'il yang mabni, huruf yang mabni loh. Wong jelas mabni, apa mabni? Enggak bisa berubah dipikir. Bi selama-lamanya bi. Enggak pernah ada bi berubah menjadi bu atau ba. Enggak pernah. Dan namanya saja mabni ya. Doroba itu selama-lamanya doroba. Enggak pernah doroba berubah menjadi doroba, dorobu, dorobi, enggak pernah. Seumpamanya todo ada doroba, dorobu, dorobat, itu yang asli, itu bukan fi'il madhi, bukan, itu perubahan-perubahan itu yang asli fa'il isim domir. Itu fa'il isim domir itu. Ada doroba, itu alif musanna. Dorobu wawu jama. Artinya ini domir. Ya. Kalau seperti ini enak mempelajari nahwu enak. Nah, apa nahwu? Selesai kan perubahan harokat akhir kalimat. Nanti kalau tidak bisa berubah namanya mabni. Selesai. Kemudian perubahan fa fi'il ain fi'il lam fi'il ini, perubahan fa fi'il ain fi'il lam fi'il ini, perubahan-perubahan ini namanya sorob. Apa sorob? Ada lafaz zaidun, mandinya zada, mundorinya yazid, masdarnya zaidah, waziyadatan, waziyadatan. Ini namanya sorob. Perubahan fa fi'il ain fi'il lam fi'il namanya sorob. Apa sorob? Apabila kita sudah paham perubahan akhir kalimat, perubahan fa fi'il ain fi'il, kemudian kita memahami lafaz yadribu artinya sedang memukul, memahami zaid artinya adalah orang yang namanya zaid, yadribu sedang memukul. Kamu memahami makna daripada zaid dan yadribu, memahami maknanya, itu namanya lughat. Apa lughat? Awas tak kok tanggal 20, tanggal 30, 31. Ilmu itu bila nempel, kalau enggak nempel jenenge ra ilmu. Ilmu itu yang sudah mutajamid di dalam qalbu.
Ciri-ciri orang itu kalau nggak potongannya nggak ngalim ini seperti itu. Wah yang ngaji gak ngaji, bareng ngaji ngantuk. Dia nggak lazat. Lazat dia ini ono mangan ora tau ngantuk. Lazat dia itu dengan harta benda. Caranya dipaksa, jangan ngantuk. Saya ngajar kamu ini bukan berarti wah Ustaz semangat terus. Berawal dulu juga saya paksa. Bukannya ujuk-ujuk terus, enggak, saya paksa. Saya paksa untuk berusaha memberikan yang terbaik. Saya nggak mau tahu dengan ekonomi saya. Hancur karepe. Gak penting. Hancur karepe. Dunia ini milik Gusti Allah, gak milik manusia. Jadi nahwu perubahan harokat akhir kalimat, sorob perubahan fa'il ain fi'il lam fi'il, lughat adalah bahasa. Setelah kamu memahami tentang ini, setidaknya kamu harus ngerti bahwa yang dipelajari di kitab kuning itu, yang dipelajari di Quran itu, yang dipelajari di hadis itu, fa innal Quran lughatul arabiyyah wa inna kalama rasulillahi bilughatil arabiyyah wa jamil kutub al-musannafat fi kutubi salafis salih bilughatil arabiyyah. Kalau semuanya itu adalah berbahasa Arab, setidaknya kita harus memahami bahasa Arab. Karena memahami bahasa Arab ini murni untuk agama. Tidak ada satupun perusahaan yang mewajibkan yang mendaftarkan harus bisa berbahasa Arab, enggak ada. Memahami nahwu sharaf lughat dulu. Orang memahami nahwu sharaf lughat murni agama. Tapi kalau orang memahami muhadasah bahasa Arab, enggak. Keren, podo eken keren. Santrine kaf antum, ta'al, jelis, limada, matamu. Nyatanya bahasa Arabe fasih setelah disodorin kitab gak iso maca kitab. Bagaimana? Malah kadang-kadang itu pinter bahasa Inggris. Kadang-kadang pinter bahasa Inggris. Pinter bahasa Inggris disodorin kitab nggak bisa. Terus ini pondoknya ini ya apa pondok bahasa apa piye? Ujung-ujungnya ini. Makanya kamu kita belajar di tempat ini dalam rangka untuk memahami Quran. Quran kita ini berbentuk bahasa Arab. Dan yang ada di Al-Quran itu dari alif alamim nyampe mentok itu cuma ada dua itu. Ada mabani, ada ma'ani. Ada yang tidak punya makna, ada yang punya makna. Yang tidak punya makna seperti contoh alif lamim. Alif lamim ini tuh nggak punya makna. Sopo sing ngomong muni alif lamim itu adalah alif itu Allahu, lam itu latifun, mim itu majidun. Halah olehmu ngarang dhewe oleh. Kuping kaku tur jepiping. Gedang digeget batu madang. Kodok nate kondodo. Ana kodok tekone adik. Kodok teko mesti ndodo. Itu kan oleh merekayasa singkatan Saya ngomong gini sebelum kamu ngomong meni dua, sudah dulu ini. Sudah dulu ini. Sing ngomong muni buah khuldi lu sopo? Sing ngomong muni buah khuldi itu iblis. Kita orang melu bahasane iblis akibatnya ngomong muni buah khuldi. Jadi iblis ngomong gini sama Nabi Adam. Sini ning, abi ngombenan awet mau. Kiai cap kaki tiga. Sing belikan seperti ini nggak beli jajan. Anggap saja ini jajan kamu. Jangan sampai dan tidak boleh minta kiriman. Santri-santri sing nyubsidi saya nggak boleh minta kiriman dan nggak boleh jajan.
Kalau masih jajan dan masih minta kiriman jangan. Nanti orang kamu jerit, nanti orang tua kamu jerit nanti. Yang dipelajari itu toh di Al-Quran itu toh, ada mabani, ada ma'ani. Apa mabani? Mabani itu tidak punya makna. Alif lam mim ini nggak punya makna ini. Ini adalah sebuah ayat yang sakral dari zaman dulu sampai sekarang. Para ulama angkat tangan, bahkan beliau bodoh semua. Biasanya sih keren, biasanya gini, wallahu alam bimuradi. Hanya Allah yang maha tahu. Maksudnya aku goblok ngono maksudnya iki. Cuma wonge iki rodok gen ketok pantes ngono. Sing ati orangnya enggak bisa. Akhirnya kiai-kiai biar ngaji kan mesti wallahu alam bisawab. Maksudnya wallahu alam bisawab aku goblok aku ngono. Maksudnya ngono. Cuma santi-santi ra ngerti. Wallahu alam bisawab. Maksudnya wallahu alam bisawab bubar. Jadi di Al-Quran itu ada beberapa lafaz yang sulit dipahami dan ada beberapa lafaz yang bisa dipahami. Semuanya itu nurun minallah, cahaya dari Allah. Pemahaman kitab itu murni dari Allah, bukan dari otak manusia itu. Kalau benar-benar otak manusia, tentu kita orang itu seperti kambing. Kambing itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa berpikir dia. Biasanya kok embek kabeh, ngeleh yo embek, kewargen yo embek, golek anake yo embek, lan duwe bojo yo embek. Biasanya kok embek kabeh. Mbok sekali-kali ana wedhus guyu cekikikan ngono. Kok gak ana sing guyu. Ana wedhus itu tadi dibelikan seprimpet suruh tidur malah ra iso turu. Kayak kowe. Kon turu nggunake seprimpet malah ra iso turu. Ya, Mbak Salma. Coba di Al-Qur'an itu toh yang dipelajari cuman ini doang, kalimah. Jadi awet alif lam mim surat Fatihah, surat Al-Baqarah, terus nyampe surat An-Nas, itu yang dipelajari itu kalimah. Kalau kamu sudah paham kalimah, artinya kamu sudah memahami semua kosakata yang ada di Al-Qur'an. Kemana? Tidur. Lu malah melayu tak tutuk engko. Kang Parani, Kang. Parani suruh tidur. Parani Mamat. Parani. Mamat. Tidur. Tidur. Yang dipelajari itu cuman kalimah. Apa kalimah? Udah, kalau kamu sudah ngerti kalimah adalah ucapan yang satu, artinya kamu sudah memahami semua kosakata. Nanti kalau ditanyai bismillah ba apa? Kalimah. Apa kalimah? Ucapan yang satu. Ismi apa? Kalimah. Kalimah apa? Ucapan yang satu. Allahi apa? Kalimah. Apa kalimah? Ucapan yang satu. Pokoknya ba, ismi, Allahi, ar-Rahmani, ar-Rahimi, alhamdu, lam, Allahi, Rabbi, al-alamina, ar-Rahmani, ar-Rahimi. Semuanya adalah kalimah. Kalimah itu ucapan yang satu. Udah selesai. Nggak perlu saya bulet-bulet nih. Saya dipelajari cuma itu doang kok. Mau aduk bertahun-tahun ditanya kalimah nggak pecus reson jawab. Ancan kowe iki ngeteno ngeteno beras, ngeteno duit. Apa kalimah? Kata metode arba'in itu yang dipelajari cuma kalimat doang. Kalau kamu sudah hafal berarti sudah selesai. Adapun masalah neruske ora kan urusanmu. Ilmu lama ilmu mergo gaya. Mergo gaya ini. Sini pelajari cuma kalimat doang. Lagi pula nak orang nak rati terus lebih lapo. Hidup kita ini lebih lapo narono acara-acara ini. Kiai saya doakan semoga bangunnya anak ini selesai. Lo. Nah, selesai berarti pondokku cuili. Nah, saya sudah selesai. Ini selesai lagi.
Beli tanah belum selesai pembayaran, wis ana nawari meneh, tak sanggupi meneh tawane dhewe. Lho, durung lunas meneh wis ana sing nami. Seperti itu. Selesai kukut deh. Coba kalimah dari dulu nyampe sekarang ila yaumil kiamat, kalimah itu toh pasti ada 3. Ada berapa kalimah? Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Apa isim? Fi'il, huruf. Cuman itu toktil. Kamu kok paham kalimat ada 3 isim, fi'il, huruf? Udah, kamu sudah menguasai semua kalimat yang ada di Al-Quran. Semua kalimat yang ada di Al-Quran tidak lepas dari isim, fi'il, huruf. Di juruminya, di imriti, di tasfikul kholan, di mutamimah, di imriti, di kawakibud duriyah, di al-asmawi, di kotrinada, wabuh gitu. Saya dipelajari ngono-ngono ikut. Gonta ganti kitab, gonta ganti kitab, intinya seperti itu. Pada karo gonta ganti bojo, isinya loro, menyenangkan dan menyebilkan. Menyenangkan, kadang-kadang yang menyenangkan, kadang-kadang menyebilkan. Ganti bojo ya isinya loro tau, menyenangkan dan menyebilkan. Semono iku terus. Yang sampean ganti kitab opo wae, kalimah pasti ada 3. Apa? Isim. Apa isim? Apa fi'il? Apa huruf? Kitab apa saja angger isim mesti bagiannya 2. Kalau tidak murab ya mabni. Kenapa yang didahulukan murab? Mergo yang paling akeh murab. Seumpamanya to ada mabni paling 11. Pujul-pujul sithik. Kok gak ditulis semua Ustaz? Lha ngapalno 11 wae sira ngelu. Tambahi meneh ngentekno bodrek. Isim ada 2. Sebutkan murab mabni. Apa murab? Apa mabni? Ingat-ingat itu. Kita ini toh harus bisa membalas jasa ke orang tua. Cukup orang tua kamu melahirkan kamu dan mengantarkan pondok. Udah, setelah itu toh dieksekusi sendiri. Jangan butuh kiriman, jangan butuh uang. Dieksekusi yang bagus, yang alim. Sekali saya tugasi langsung diselesaikan. Saya ngomong muni Safina tembuskan 7 hari. Tembuskan, jungkir wale, nggak perlu mlebu sepiteng. Nanan belajar kenanan nyampe malam itu loh, nyampe subuh. Saya tuh kalau lihat santri belajar tuh seneng. Tapi kalau dolanan HP itu masya Allah musibah. Santri tak biarkan bawa HP itu untuk melatih hati saya. Untuk melatih hati saya jangan terpengaruh dengan keadaan. Jangan terpengaruh dengan keadaan. Mamanya ada yang menyalahgunakan perintah nasihatin doang. Coba. Kalimat isim ada 2. Murab mabni. Apa murab? Apa mabni? Isim yang murab ada. Diterangkan pada halaman. Isim yang murab ada 8. Sebutkan. Kitab apa saja. Kitab sing gede-gede, ada Al-Makuti, ada Qadil Qudud, ada Jami'ud Durus ya. Ada apa itu? Ada Mawsu'atun Nahwi was Sarfi wal I'rab. Ada Hasya Al-Khudori, ada Hasya Al-Sobban. Kitab sing gede-gede itu. Semuanya itu toh intinya isim murab itu ada 8. Cuman itu saja. Yang pertama isim mufrad. Apa isim mufrad? Isim mufrad ada. Sebutkan. Apa munsorib? Apa guru munsorib? Yang munsorib contohkan. Guru munsorib contohkan. Yang munsorib kukut selesai. Tidak ada penindak lanjutnya itu enggak ada. Kalau dia selesai ngapain? Gunta ganti, gunta ganti, gunta ganti. Mempelajari satu kitab memahami arba'in aja enggak pecus. Gunta ganti, gunta ganti. Kalau kamu pengen ganti kiai itu selesaikan dulu ilmu saya. Kalau ilmu saya selesai, aku wis angkat tangan toh baru. Kamu kan nembus ke 7 kitab becira pecus klotak-klatuk klutik.
Nyampe apa dul? Nyampe apa? Kitab apa? Lah ya ono ya ini Fathul Qorib terus. Padahal aku maca Safinah maca sak jam katam. Isin sing asli itu 4 bulan itu katam nyampe 7 kitab. Wis ra tenanan masih banyak dolanane. Makanya saya kalau ngajar nggak begitu seneng banyak materi. Lapo kagan materi. Saya itu nggak seneng santri ngaji kiai ini akeh nggak seneng. Adik saya itu lulusan dari Boyo, tak JW Mulang. Adik saya lagi lulusan dari Syria, tak JW Mulang. Kakak saya ngalim tak JW Mulang. Rasa cukup saya saja. Nanti kalau kiainya lebih dari 2, ya cintaku terbagi 2. Nanti kalau cintanya terbagi 2 atau kacau nanti. Kenapa cah sekolah hidup kacau ilmu nih? Cah sekolah itu dikacau. Kamu lulus apa? Lulusan Nawi. Coba sila pertama ada berapa butir? Butir yang kedua apa bunyinya? Ora kodia. Kilo jan iki lho sing lulus SMA. Coba garis-garis besar haluan negara. Pada pasal ke-7. Coba bagaimana bunyinya? Ora iso. Sing bedino tumpane sepeda motor ngono kita ditakoki tidak pakai helm melanggar pasal keberapa ayat keberapa ora iso. Enggak bisa jawab. Orang Indonesia ini lucu melanggar peraturan ora ngerti. Iku melanggar apa ya ora ngerti. Pokoknya nak didenda sekian sangger bayar gitu loh. Gak ngerti dia. Gak ngerti. Dengerin ini. Kalimat isim yang mu'rab yang pertama adalah isim mufrad. Yang nomor 2 isim musanna. Apa isim musanna? Isim musanna ada yang asli, ada yang mulhaq. Yang asli contohkan azaidani, yang mulhaq contohkan komaroni. Pokoknya kalau kamu saya tanya sudah lazat menjawab ilmu positif kamu. Amin. Kamu punya kepakaran ilmu. Amin. Tapi nata takoi malah kriap. Rumangsaku wong Jepang. Mripate kriap. Yang nomor 3 adalah jamak. Apa jamak? Jamak itu isim yang menunjukkan mana banyak. Mripatku nak bentar ngene itu. Ngajine suwe bakal. Gua ngaji om mripatku kok bunter bahaya. Suwe. Tekan subuh. Jamak ada? Sebutkan. Jamak taksir, jamak muannas salim. Jamak taksir apa jamak taksir? Isim yang menunjukkan mana banyak yang berubah dari bentuk mufrad. Perubahannya jamak taksir ada? Sebutkan ditambah dikurang sama. Saya menyampaikan materi ini gitu diiling-iling. Diiling-iling ilmu satu diinget-inget diselesaikan nyampe detil nyampe mengkristal. Gonta ganti guru itu podo karo sampean gonta ganti bojo. Aku yakin barangmu error asli. Lha wis kulino kadang-kadang apa? Kadang-kadang dilebokno ning gone sing cilik ana sing gedhen ana sing lower ana sing anu. Lah barangmu itu jadi error iki. Enggak percaya betiken. Mergo karakter mau itu kan beda-beda. Akhirnya barangmu itu error tenan, asli error. Bojo itu siji ae. Amin. Guru itu satu saja. Rata-rata ulama-ulama yang sukses itu gurunya satu. Namanya guru tahrij. Guru tahrij adalah guru yang mampu menuntaskan keilmuan. Santri biasanya namu cara lughat itu kacau. Jurumiyah si katam, imriti si katam, alfiyah wala wale. Jebul-jebul kalau ditanya, alhamdulillah kalimah apa?
Sebab apa? Murab apa mabni? Sebab apa? Bagaimana perubahannya? I'rabnya apa? Sebab apa? Alamatnya apa? Sebab apa? Ma'rifat atau nakirah? Kalau ma'rifat sebab apa? Kalau nakirah sebab apa? Ini sigot apa? Bina apa? Sebab apa? Ini mandinya bagaimana? Sebagaimana kiasnya? Ilalnya bagaimana? Mananya apa? Bolodong. Wata malfiyah tanya seperti itu rakodiak. Asli ya. Ditanya Robil Alamin, Robi sigot apa rakodiak. Ngono kuwi jarine DKI tau wisuda alfiah nyampe meden-medeni wong. Nggih kiri jagat, urunan tak pirang-pirang. Diarang gunake diramben nyampe kaya wong edan. Dengerin ini. Dengerin ini. Jadi jamak taksir itu ada yang ditambah. Contoh kan? Ada rojulun, ini kan 3 hurufnya. Ro, jim, lam. Lu kok jamak taksire malah rijalon, ro, jim, alif, lam menjadi 4. Berarti ini namanya ditambah. Yang tadinya 3 ditambah 1 menjadi 4. Namanya ditambah. Ada yang dikurang, contohkan. Kitabun itu kan 4 hurufnya. Kaf, ta, alif, ba. Lu kok malah jadi kutubun? Ini namanya dikurang. Walaupun ilmu saya nggak sama di kitab rapopo. Al ilmu fis sudur, lafis sudur. Ilmu itu ada di dada seorang kiai, bukan yang ada di kitab. Makanya cara untuk belajar itu kepada kiai yang tahqiq. Ojo kiai nerangno ngolah ngaleh. Di dalam kitab ini begini, di dalam kitab ini begini. Ya santrimu udah saya ngeluh. Di dalam ini, ya. Oke. Jamak taksir yang ada yang sama. Ada yang sama, hurufnya sama. Contoh kan? Falakun 3. Jamak taksirnya falakun. Ustaz, terus cara membedakannya gimana Ustaz? Cara membedakannya itu dengan cara melihat siyakul kalam, runtute ngomong. Runtute ngomong. Ibumu LORO, macane loro apa loro? Loro apa loro? Carane pahami siyake kalam. Siyake kalam dipahami. Ibumu LORO, mula bapakmu tukaran. Berarti macane loro apa loro? Loro. Ibumu loro, mula bapakmu tukaran. Tapi nak ibumu LORO, mula bapakmu ning rumah sakit. Loro, paham? Jadi untuk membedakan ini loro apa loro, tulisannya sama. Caranya melihat siyakul kalam. Runtute ngomong itu loh. Paham jeng? Sekali-kali semuanya serentak melek bareng nyampe subuh gitu loh. Jadi biar subuh itu terus turu bareng nyampe maghrib. Ada namanya jamak mu'annas salim. Apa jamak mu'annas salim? Takrif definisi seperti itu diterangkan di halaman 45. Di halaman 45 atau sudah ada tarif itu. Jamak mu'annas salim itu isim yang menunjukkan makna banyak yang diberi tambahan alif dan ta. Tidak boleh kamu tarifi jamak mu'annas salim itu isim yang menunjukkan makna perempuan banyak. Salah. Kenapa seperti itu? Sebab jamak mu'annas salim perempuan itu tidak semuanya perempuan. Wongnya cuantik jelita, jebul-jebul barangnya ini masya Allah. Makanya jamak mu'annas salim itu nggak boleh kamu ngomong muni apa perempuan. Sebab ketoke koyok cewek, jebul-jebul cowok, jebul lelaki. Beda dengan jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim pasti menunjukkan mana lelaki. Angger ana wong lanang mesti dibuka sarunge lanang bener. Tapi nek wong wedok dibuka sayae kadang-kadang lanang. Percaya enggak? Tak percaya. Ning kitab ana tulisan ngene. Wal khunsa banci. Al insanu salasati aksamin. Manusia ada 3 kelompok. Dzakarun dzakar.
Dakarun lelaki wan nisa dan perempuan, wa khunta dan banci. Banci itu adalah perempuan, tapi setelah dibuka saya kaget. Ono senjata tajam. Makanya jamak muannats salim itu jangan kamu manani menunjukkan mana perempuan. Sebab kadang-kadang jamak muannats salim dibuka saya Masya Allah. Barang wong lanang. Beda dengan jamak mudzakkar salim. Apa jamak mudzakkar salim? Makanya contoh jamak muannats salim toh ada contoh gini, muslimatun. Berarti ini beberapa orang Islam perempuan. Tapi ada lafaz mansubatun. Ini mufradnya mansubun, bukan mansubatun. Kalau nggak percaya buka nih tasfikul kholan. Kalau nggak percaya buka nih kawakibud durriyah. Kalau nggak percaya buka nih khasiyah al-khuduri. Kalau nggak percaya buka nih qadil qudud. Tak perkirake mungkin ora ono. mungkin ono mungkin ora ono. Dunia ini serba kemungkinan no. Paham ya? Jamak mudzakkar salim ada yang asli, ada yang mulhaq. Yang asli contohkan az-zaituna. Yang mulhaq contohkan sinina. Kalau pengen tahqiq memang harus diulang-ulang. Ada santri wis ngalim, wis pinter, kok tidak mau mengulang-ulang ilmunya. Positif, kamu tidak pakar. Positif. Wis kalau nggak bisa buktikan. Kalau benar-benar pakar itu pasti mengulang-ulang dan antusias sama guru. Ciri-ciri antusias sama guru kalau ngaji keroyokan manggone ngarep. Sing ora antusias sama guru manggone awar sepiteng. Makanya bentuknya kayak toilet. Ngaji manggone ngarep ngono, ndak perlu manggone ning kene. Beda lagi. Paham ya? Kemudian berikutnya adalah nomor 4 apa? Asma sittah. Kalau di Jurmiyah namanya asma khamsah. Kalau di Imriti asma khamsah. Kalau di Alfiyah asma sittah. Lah kacek siji yo mondok 3 tahun. Kalek kacek anu mutok gitu. Kacek anu mutok. Kacek siji tok kacek hanu tok iki. Ngenteni 3 tahun. Omongan saya to pedes sih. Beberapa kiai-kiai yang benci karo saya pasti. Netizen mesti nyampe ada beberapa orang komentar sama saya, Kiai. Dawuh jenengan di media sosial itu ngerontokan telinga para ulama, Kiai. Banyak yang benci. Tapi saya rasakan memang benar juga, Kiai. Dulu saya itu benci sama panjenengan, Kiai. Tapi setelah saya amati dan saya dengerin terus, Masya Allah, ini ada sebuah keilmuan yang keluarnya tidak hanya sekedar dari mulut. Wongnya dulu ngomong meni dari hati, tak terus kayak dari silet aku. Orang itu jangan seneng disanjung. Ciri-ciri orang jelek itu senang disanjung, benci kalau dihina. Orang itu kalau solih, orang itu kalau baik disanjung. Ya, orang kok terus dua-duanya mergok. Kalau dihina orang kok langsung menciut. Enggak, biasa. Disanjung ya, yang dilihat Allah, yang menyanjung Allah. Dihina ya, yang dilihat Allah. Makanya konon cerita, barang siapa yang bermaksiat sedangkan dia tertawa, kelak di akhirat mereka akan di neraka sedangkan dia menangis. Barang siapa dia bertaat sedangkan ilahnya keluar dari matanya, mereka menangis meratapi akan hidupnya, kelak di akhirat dia di surga sedangkan itu dia sedang tertawa. Dengerin itu. Makanya kamu nggak usah gitu. Pokoknya kalau masih ada di dunia gitu, calanang melek kabeh. Masya Allah.
Masya Allah. Berarti saya di hadapan santri putra positif ganteng saya 100% sempurna. Kalau di depan santri putri 50%. 50% ganteng, 50% banci ya. Nah gitu kok, Masya Allah. Tak balik syutingnya gue. Niki lho Budi, putri-putri ini panjenengan. Jam setengah 12. Justru waline Gusti Allah itu, waline Gusti Allah itu kalau menuntut ilmu itu jam 12 malam ke atas. Amin. Jam itu kalau sudah menunjukkan pukul 12 pintu langit terbuka. Tidak ada orang yang berdoa di saat itu kecuali Allah ijabahkan. Amin. Percaya nggak? Percaya. Akhir-akhir ini aku nggak mau doa, mau sholawat umi doa nggak mau saya. Mandi terus opi, wedi aku. Mandi terus mau aku. Gak kayak kowe mandi malah mau terus kayak bahaya. Orang itu kalau baik ndonga mandi aku malah moh. Seakan-akan ngarani ada permintaan. Asma sitah ada. Asma itu artinya isim, sita itu artinya 6. 6 ini to alamatin nyeleneh. Sing asli ya masuk isim mufrad sing asli. Abuka isim mufrad sing asli. Cuma alamatin nyeleneh. Abaka nyeleneh, abika nyeleneh. Berhubung nyeleneh dinamakan asma sitah. Asma sitah ada 6. Ketika rofa bunyinya ketika nasab bunyinya ketika jar bunyinya ini. Kemudian berikutnya adalah isim maksur. Jadi kalau isim mufrad, isim musanna, jama, asma sitah, ini alamatnya atau kelihatan semua. Tapi kalau isim maksur, isim mankus ini toh muqaddar. Dikira-kirakan. Isim maksur. Isim maksur apa isim maksur? Isim yang akhirnya berupa ya alif lagi. Sing asli toh isim maksur itu masuk dalam kategori isim mufrad sing asli. Cuma nyeleneh. Cuma nyeleneh, berhubung nyeleneh itu dibuat bab khusus namanya isim maksur. Isim maksur itu isim yang akhirnya berupa alif. Alif lazimah. Arti daripada alif lazimah itu alif yang termasuk balungan kata. Bukan tambahan. Ini beda sekali dengan lafaz az-zaidani. Saya kalau ngomong itu semuanya ada di kitab itu. Daripada sampan buka-buka kitab ngeluh sirai. Ada lafaz az-zaidani. Ini ada alifnya, tapi alifnya ini tidak balungan kata, tapi alifnya ini adalah alif alamat. Makanya kadang-kadang alifnya hilang. Ketika rofa memang iya ada az-zaidani, tapi ketika nasab az-zaidani alifnya menghilang. Ketika jar juga menghilang. Makanya tidak bisa dinamakan alif lazimah. Ini beda dengan lafaz Musa. Musa ini ketika rofa ada alifnya, ketika nasab ada alifnya, ketika jar ada alifnya. Makanya namanya isim maksud. Isim maksud itu isim yang akhirnya berupa alif lazimah sebelum akhir difathah. Contohkan. Ini alamatnya nyeleneh. Kemudian berikutnya adalah isim mankus. Apa isim mankus? Kamu toh gak ngarah iso jadi pakar kecuali kamu harus hafal. Ada orang pengen ngalim, mau alah males aku ngapal no. Ya tidak akan. Kenapa kambing itu tidak ngalim? Jawabannya kambing hafalannya terus mbak-mbek. Kambing itu tuh mbak-mbek. Makanya kalau kamu pengen ngalim, caranya perbanyak hafalan. Memang sistem saya seperti ini. Saya kalau ngapalin kan sedikit-sedikit.
Kenapa Ustaz? Biar otak kamu nggak error. Loh, otak kalau sudah error bahaya. Loh, Al Mubarok ini kan ngajinya non stop toh. Kenapa nggak ada santri yang stres? Nggak ada yang santri yang stres. Logikane itu akeh wong sing semaput lho. Lho kemarin upacara terima ngono ya sing semaput ana wong 4 mbok 5 kok. Ora kok semaput jatah bimangan gitu. Aku dhisik pas sekolah yo ngono, etok-etok. Digotok karo buku penake. Enak. Saya pernah donor darah. Saya itu paling takut itu sama darah. Donor darah. Saya lihat santri-santri donor darah. Jebul-jebul donor darah atau untuk kaos, untuk mie godok. Enak Cak. Alah melu donor darah. Di waktu dipegang sama bidannya, pengen dilebono, aku ngerti mie godoke. Jadi aku bayangin makan mie godok, lorone hilang kok. Setelah selesai, alah sebenarnya untuk mie godok karo kaos. Masa Allah. Santri biasa untuk gratisan. Kalau mau baru enak untuk gratisan terus. Dulu saya mondok itu. Romo Yai saya nggak pernah memberi makan sama saya. Coba Isim maksur, isim mankus. Apa isim mankus? Isim mankus itu isim yang akhirnya berupa ya lazimah sebelum akhir kasroh. Artinya lazimah itu ya balungan kalimah. Ya-nya nggak bisa hilang. Al-qad ketika rofa itu masih ada. Ketika nasab ya ada. Ketika jar ada. Beda loh lafaz azaita ini loh. Kalau azaita ini ketika rofa itu hilang ya, percaya nggak? Percaya. Azaita ini ketika rofa bunyinya hilang kan? Hilang. Berhubung hilang, makanya nggak bisa dikatakan lazimah. Beda dengan lafaz al-qadi. Ini ya-nya selalu ada. Al-qadi bagaimana bunyinya? Berhubung ketika nasab alamannya kelihatan, maka isim mankus ketika nasab termasuk diikutkan pada dohiro. Makanya kalimat isim yang alamatnya dohiro ada 5. Sebutkan isim mufrad, isim musanna, jamak, asma sita, isim mankus kita. Beda dengan yang alamatnya muqaddaroh. Yang alamatnya muqaddaroh ada 4. Sebutkan. Ini kelihatannya buanter saya kiai. Jenengan kalau ngaji itu dengar nggone kulon desa. Ora diwenehi mik ya suara saya jebol. Pokoknya yang mayat-mayat durung jedel pokoknya aman. Lanjut Kak. Isim mankus. Jadi isim kayak mufrad. Berarti yang alamannya dohiro ada 5. Yang muqaddaroh ada 4. 5 ditambah 4 sama dengan 8. Sama dengan 8. Sebagian kiai ono ngomong ini ada 9. Berarti matematikanya normal. Dan Al-Mubarok kan matematikanya dan normal. Oke. Sudah bahas tentang isim yang mu'rob. Jadi isim mu'rob itu tadi. Ya, berikutnya itu isim yang muncul pada ya mutakalim. Isim yang muncul pada ya mutakalim sing asli melu isim mufrad sing asli. Cuma nyeleneh ngene lho. Kemudian diberi bab sendiri. Ada gulamun, budak 1. Dimasuki ya mutakalim. Ya mutakalim itu ya yang harokatnya sukun menjadi gulami. Sing asli gulamui, sing asli gitu. Berhubung wong Arab ngomong muni gulamui, khawatir nak irate kesliu. Makanya mimnya dikasroh. Suma khurikatil mim litaslamal ya. Pasoro gulami. Supaya selamat yae, sing asli ora kok selamat yae, ilate gen selamat ora kesliu.
Kemudian berikutnya adalah hikayah mufrad. Hikayah mufrad. Contohkan. Wabilafdi akbaru. Wabilafdi akbaru. Akbaru ini bukan baca rofa itu. Itu hikayah itu. Hikayah itu cerita. Allah gampang. Jadi kalimat isim yang mu'rab ada berapa? 8. Isim yang mabni ada? Isim yang mabni ada 9, sebutkan. Kamu telah mempelajari ilmu ni Allah itu yang sungguh-sungguh. Tidak ada ilmu yang dipelajari dengan sungguh-sungguh kecuali ilmu itu nempel di organ tubuh, sedangkan ilmu itu langsung berkhidmah. Kenapa bisa seperti itu? Ilmu itu sing asli makhluk. Ilmu itu yang asli makhluk. Kenapa kok setiap hari ono wong do moro do ngeteri duit ning aku? Setiap hari kan. Loh, setiap hari itu tidak kurang dari 10 juta loh itu. Setiap hari itu. Hari ini tadi tuh rahasia aja banter-banter ya. Satu hari ini tadi tuh, tak hitung-hitung ya ada sekitar hampir 30 juta. Misalnya. Kamu itu nanti ceritani duit itu. Lancar ceria. Bahkan ini tadi di WA orang, Kiai besok saya transfer Kiai 25 juta. Ada. Sampean membahas tentang duit seneng. Ini ki melek kabeh. Iya. Ceng apa meneh wong wedok, masyaallah. Wong wedok itu pokoknya kalau ana duit damai dia. Makanya kamu harus kaya. Bukannya lelaki butuh kekayaan, enggak. Tapi si cantik itu enggak mau hidup kalau dalam keadaan fakir. Ada perempuan bilang gini, Kak, fakir kaya aku akan menyertaimu. Red. Pusing. Memang kalau belum keluarga memang seperti itu. Tapi nanti kalau sudah keluarga, apabila engkau kaya, aku akan menyertaimu. Apabila engkau fakir, aku akan gugat cerai kepadamu. Iya, asli. Makanya orang lanang udah cepat mati. Coba teliti deh, Pak. Teliti deh. Tetangga saya masih muda loh. Mbak Tun masih muda, kakak kelas saya sedikit deh. Suaminya udah mati. Coba itu. Itu yang punya dapur itu, yang kerja di dapur itu. Coba. Ceng. Kemudian setelah memahami tentang isim yang mu'rab, pahami isim yang mabni. Isim mabni itu ada 11 itu. Pertama kali isim domir. Isim domir toh dieksekusi, diapalin. Nyampe detil di julmiah ra diterangno. Padahal itu isim domir gentayangan ning gone. Kenapa arba'in saya tak terangno apa itu isim domir nyampe detil? Lho isim domir itu gentayangan no. Gentayangan isim domir ngalahke sundel bolong wayah suro. Makanya kan arba'in saya tak detilkan itu. Nyampe isim isaro tak detilkan juga. Isim isaro itu tak terangkan semua loh itu di situ. Karena memang dibutuhkan. Pokoknya kalau mau kitab hanya jurumnya tidak akan selesai. Belum bisa menjawab. Kalau nggak percaya buktikan dah. Coba bismillah ibak ta'aluk pada lafaz apa ngono kuwi. Pakai jurumnya ora percaya buka. Apa meneh kok saya faedah? Ora ono. Betul. Ustaz iki lho sombonge. Lah kalah ganteng ngomong ngono. Boyo nak kalah ganteng tuh rasa ngono. Layar. Maksud saya toh apa itu kalau pakai jurumiyah belum bisa untuk menjawab. Lewang kita butuh eroti kita buka 5. Sebab
mudhof itu di Jurumiyah nggak ada, di Imriti nggak ada, di Alfiyah nggak ada, di Ibnu Aqil nggak ada, tapi ini gue khasiah soban ada. Mosok abi paham, abi ngerti apa itu mudhof, ngerteni apa menunggu ngaji khasiah soban nih. Lah sedeng anak itu. Tak percaya. Cakai ngantuan. Berarti ganteng saya tau abal-abal. Ciri-ciri wong ganteng sing bener-bener ganteng, ngantuk diliwati wong ganteng langsung melek jenggiratnya. Lah kuwi ngene ya masyaallah. Oke. Ini Kang tak ceritani Kang. Kalau kamu menemukan isim yang mu'rab, supaya kamu detil mendeteksi kosakata dan langsung kamu bisa memaknani kitab. Memang ini harus dikuasai ini. Jadi setiap ada lafaz ja'a zaitun, semisal zaitun itu kan isim yang murab. Nanti kamu tunjuk itu kalimat apa, sebab apa, murab apa, mabni sebab apa, berubahnya bagaimana, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, ma'rifatun nakirah sebab apa, cukup apa, bina apa, madinya bagaimana, kias itu lagi yang juga ilal makna gitu. Nanti kalau kamu sudah bisa mengeksekusi itu toh beres pokoknya. Tak percaya buktiino. Coba semisal ya, semisal sona zaitun, sona kalimat fi'il madhi. Sona kan fi'il madhi. Berarti rumusnya to ning kene iki, ning kene iki. Sona yo nelitimu aja ning kene. Tersesat kowe. Sona kalimat fi'il madhi sebab atau tatane sakinah, mabni sebab tidak bisa berubah, mabninya fathah, ta'alluq pada lafaz, ya bingung. Makanya tersesat ya. Makanya cara untuk mendeteksi kalimat sona itu toh di sini, di sini. Ini coba. Sona kalimat fi'il madhi. Sebab mabni pak murab. Sebab mabni apa? Sebab sigot bina madinya sona kias lagi. Sona kias juga bi. Sona kasun. Sona ilal aduh sona ala wasni fala kulibati wa alika alika wantika lima qabla nanti toh kalau kamu tahqiq nyampe ilmu mengkristal di dalam kolbu, bahkan ilmu itu kamu ulang-ulang terus kemudian ilmu jadi mantra, pasti wallahi ilmu akan berubah menjadi khodam dan ilmu akan bantu. Kalau nggak percaya bukti ini. Saya setiap hari loh dilayani sama tukang-tukang itu. Setiap hari, enggak cuman itu saja. Enggak itu saja. Setiap hari itu Gusti Allah ngersake ono cap kaki 3. Asli. Percaya enggak? Artinya ini Masya Allah. Tidak cuman itu saja. Saya disertai dengan seorang wanita yang salihah. Bagaimana tidak salihah? Istri saya toh sering nawarin nikah lagi sama perempuan yang cantik pilihannya, tapi saya sepanjang sejarah saya tidak pernah mau. Kenapa seperti itu? Jawabannya cuma satu, saya karakter lelaki yang setia. Ciri-ciri lelaki yang setia, HP-nya tidak ada kata kuncinya, tidak ada kata sandinya. Kalau kamu diam. Kalau kamu dilamar sama seorang lelaki, cara meneliti dia itu setia apa tidak gampang. Gimana Ustaz caranya? Pinjam HP-nya, ada kata sandinya apa enggak? Kalau ada sandinya, berarti jelas tidak setia. Kenapa enggak setia? Ada sesuatu yang dirahasiakan. Kok gitu Ustaz? Ada orang ngebel tulisannya bakul kerupuk.
bakul tahu. Ada tulisannya bakul tahu. Coba dengerin. Makanya santri-santri kan tak larang membuat kata kunci. Santri Al-Mubarak yang HP-nya diberi kata kunci, berarti santri itu tidak setia. Ada kata kuncinya enggak? 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 Tenangan. Jangan diberi kata kunci. HP itu kalau tidak ada kata kuncinya berarti tidak ada sesuatu yang dirahasiakan. HP saya tidak ada kata kuncinya, istri tidak pernah buka saya. HP istri juga tidak ada kata kuncinya, saya tidak pernah buka HP-nya istri. Gitu kan, nggak pernah. Kenapa seperti itu? Itu privasi, HP itu privasi. Berhubung HP itu privasi, hukumnya haram. Wih ngutik-ngutik HP ini kocok haram. Astagfirullah. Nggak boleh. HP itu privasi. HP orangnya jembat ute-ute. Dulu saya masih mondok. Saya masih mondok. Ada tamu yang bawa HP. Lalu HP-nya saya pegang, tak ute-ute, tak buka-buka. Saya dimarahin Romo Yai saya. Ror, HP ini siapa? HP ini Yai. Aja dibuka-buka. Yai. Yang ngomong jadi buka-buka. Maksudnya iki HP itu privasi. Kowe buka HP ne wong padha karo ana mbak iki sampe bukai bajune. Makanya jangan. Jadi buka. Berhubung privasi bila makanya aku cukup melihat HP-nya ada kata kuncinya enggak. Apa meneh kata kuncinya nggunake iki, walah saya nemen. Saya nemen. Kuwi nanti bojo langsung papat wong. Biasane to wong nak elek, biasane bantahan. Ngerti ya aku. Nah media sosial bantahan. Saya Ustaz. Tak beri kata kunci itu biar Ustaz, biar apa? Biar enggak diutek-utek sama anak saya. Ya lah yo ngerti, engko nak konangan to bakul tahu mau to. Khawatir nak utek-utek anake. Khawatir nak di hotspot wong lah. HP saya pengen di hotspot apa-apa. Dong santi-santi kadang-kadang hotspot di HP saya. Astagfirullah. HP saya kan hotspotnya tak hidupkan. Itu tak cek toh, ada santri 5 kok. Ada santri 5 itu gosip sama hotspot sama saya kok. Ayo siapa yang pernah? Apakah sandi saya rubah? Enggak, biar. Jadi apa? Semisal ada sona zaitun, sona dieksekusi lewat ini. Nanti kalau zaitun eksekusinya lewat ini. Kalau kamu sudah menguasai ini toh beres itu. Ini itu ada nahwunya, ada sorofnya, ada lugotnya. Masya Allah. Materi arba'in kan ada berapa? 13. Yang materi nahwu ada? Nah. Yang sorof? Yang lugot? 1. 6 ditambah 1 menjadi 12. Tuh lu kelihatannya kita cili kelihatannya. Sebab kalau saya tidak menjelaskan semacam ini, toh orang nggak akan jelas itu. Orang nggak akan jelas. Kamu ngerti kalau orang itu dokter spesialis gigi kan kamu nggak ngerti itu. Kecuali ning ngarep omahe ditulisi dokter spesialis gigi. Jadi mungkin wong senengane merongos terus.
Kan ada loh. Ada tulisannya kan gitu. Jadi metode arba'in itu toh, itu kan ada 13 materi pokok itu. Itu yang 6 itu toh membahas tentang nabu. Materi nabu ada 6. Sebutkan kalimat dan tanda-tandanya. Murah mabni. Ma'rifat dan nakiroh. Jadi nyampe sini saja, ma'rifat dan nakiroh. Nanti untuk sigot bina mandinya, kias istilah kias lugawi ini, sampai ini namanya sorob. Sedangkan Google ini, lah ini namanya lugot. Kamus kesuwen. Hari gini kok kamus. Hari gini kok kamus. Kemarin ada orang Kiai programnya kan sekarang udah Google, ya. Berarti kamu saya nggak terpakai Kiai, ya. Kiai mau nggak beli kamu saya lagi Kiai, ya. Dulu saya beli sama Kiai 150, ya. Kiai beli ya Kiai ya, ya. Tak kirimi nomor rekening Kiai, iya. Lah Kiai kok enggak transfer? Bawa kitabnya sini dulu tak bayar. Ya enggak cukup Kiai. Wong saya ke tempatnya Kiai ini transport ini bisa habis 600.000. Lah ya kamu poleng ya. Lah wis tuku atau dibalekno. Padha karo kowe tuku cewek mbok nikah. Bareng perapane wis ilang mbok balekno mertuamu kowe ra genah. Wajrine ra tanggung jawab kowe. Lah tuku kitab wis diwolak-walik sama wis brodol. Iku kok dibalekno kok kon nuku 150 meneh. Wong ra genah. Jujune aku apian. Masyaallah. Apian tapi kan cerdas. Tak tuku 150 tapi syaratnya antar ke sini dulu. Semoga orangnya nggak nonton video saya. Udah mau media sosial loh. Dan tunggu kamu sampai 150 pengen dibalik nomornya. Wes dituku ya wes toh. Jadi ini toh kalau kamu kalau kamu jelajah kemudian kamu melatih diri untuk baca, kamu bisa baca kitab itu. Makanya setoran sampean toh jangan hanya arba'in saja, coba setoran Safinah digedilkan. Setelah Safinah takrib dilkan, Fathul Qorib dilkan, Fathul Mu'in dilkan, Fathul Wahab dilkan, Ihya Ulumuddin dilkan, Alfiqh wal Madhabiyah dilkan. 7 bulan no we katam Fortuner. Sing wedok Pajiru. Saya ini orang cerdas saya ini. Saya cerdas tidak cuma finansial. Saya cerdas. Kamu kok iso nyampe tembus 7 kitab itu. Kelasnya pengasuh pondok kamu. Hah? Kelasnya pengasuh pondok itu. Kiai-kiai sing duwe pondok-pondok modern itu, sing duwe pondok-pondok kuwi tambah sodori maca Ihya Ulumuddin kon maca belum tentu iso. Saya ngerti ya. Kenapa kok nak mulang senengane ngulangke ustaz-ustaz. Hah? Kenapa enggak diajar sendiri? Mergo wong gak ngalim. Nah bener-bener ngalim toh, coba takokane. Surat Fatihah turun di Madinah apa Makkah? Takokane coba. Ora wong bingung, Makkah apa Madinah ya. Alah turun ning Indonesia wae lah. Surat Fatihah itu turunnya 2 kali. Pernah turun di Mekah namanya Maki, pernah turun di Madinah namanya Madani. Makanya apa itu sampean buka Quran Fatihah engko mesti Al-Makki wal Madini. Al-Makki wal Madani. Itu artinya turun di Mekah dan turun di Madinah. Sekarang begini, Fatihah itu turun di saat Rasulullah apa, waktu apa, ada di mana, di rumahnya siapa, dan Rasulullah kan angel deh. Oh kiai-kiai betakoki itu belum tentu iso. Apa meneh ustaz-ustaz ini? Apa meneh ustaz-ustaz ini? Abal-abal. Artinya kan gini loh. Ini kata-kata saya kelihatannya sepele. Artinya ini sangat-sangat dibutuhkan seorang pakar. Supaya terjadi pakar toh memang seperti ini harus dieksekusi sedikit demi sedikit. Paham Gus? Gus paham apa enggak Gus?
Paham maksud saya, Gus? Dieksekusi sedikit-sedikit. Ya memang kudu gelem rekoso, pengen ngalim lah gelem rekoso. Barang siapa yang terseok-seok di usia mudanya, maka kelak apabila sudah tua, dia nikmat dia. Semakin kamu rekoso di usia muda, kamu ngapalin mana Safinah sek tenanan, nyampe teman-teman dia tidur semua, kowe ceng gremang kamu nanti tuh umur kamu 30 tahun 25 tahun tapi sukses sama. Sayang disayang, santri itu seneng leha-leha. Seneng leha-leha. Dulu pondok saya itu anggir wis jam 8-9 itu ustad-ustad kabeh sak romo yai wis berhenti ngajar semua. Lu di Al Mubarok ini jam 12 sih. Sing gremang. Makanya diusahakan ya, itu Safinah ditembuskan. Tak beri waktu 7 hari. Sekali ra tembus. Takon nutuki wong buntung kowe. Takon nutuki wong buntung. Besok pagi tak semai lagi satu persatu Safinah itu. Subhanakallahumma